Halo, selamat datang di Kongko United TV. Ini adalah video update Liga Inggris ya di minggu ke-27 ya. Cepet loh udah ke minggu 27. Artinya sisa berapa ya? Sekitar 10 pertandingan lagi lah ya. 10-11 pertandingan lagi. Liga akan selesai ya. Oke, kita mulai dulu dari Burnley seri lawan Arsenal 1-1. Nah, ini gue nonton setengah babak ya. Tadi gue mau bikin update di Instagram gue tentang babak pertama jalannya gimana, tapi asli ngantuk banget nonton Arsenal. Bener-bener ya, itu dua klub lah yang aku selalu bilang, dua klub yang paling bikin gue ngantuk kalau gue tonton tuh Arsenal sama Tottenham Hotspur. Makanya gue jarang nonton mereka kecuali jamnya bagus. Tapi ya kemarin rencananya gue mau nonton full buat konten di IG gue, akhirnya gue nggak nonton lah. Cuma nonton babak pertama. Tapi mereka akhirnya seri 1-1 lawan Burnley ya. Biasalah katanya ada kontroversial lagi. Arsenal dirugikan wasit yang dimana gue nggak lihat ya, dan ya kalau gue sih tetap dari dulu dari dulu sampai sekarang pendapat gue cuma satu gitu loh. Ngapain pusingin soal wasit ya? Nggak penting banget wasit itu. Kenapa? Karena dari zaman dulu sampai sekarang setelah ada VAR atau sebelum ada VAR ya penuh dengan kontroversial wasit itu udah wajar gitu loh, benar nggak? Tiba-tiba tim A dirugikan oleh wasit, tim B dirugikan oleh wasit, itu tuh udah biasa dan wajar dalam bola. Jadi gue nggak pernah, makanya gue paling malas ngomongin soal, oh itu penalti, bener nggak gitu, itu harusnya penalti. Gue paling malas ngomongin soal gituan ya, karena ya itu, ya harusnya lu nggak mengandalkan penalti gitu untuk menangin pertandingan ya. Jadi ya kalau emang fansnya Arsenal mau ngoceh-ngoceh soal dirugikan VAR ya terserah gitu ya. Tapi kalau menurut gua terutama kalau harusnya tim besar ya itu nggak perlu pusingin soal VAR atau apa ya, karena sekali lagi dari zaman Bahala sampai sekarang keputusan wasit itu selalu banyak yang kontroversial, dan itu menurut gua ya udah gitu loh. That's part of the game ya. Itu juga part of the game yang kita sebagai fans harus terima kalau menurut gua ya. Oke, Southampton menang 0-2 ya, itu kaget juga gue karena Southampton akhir-akhirnya lagi jelek. Ya, Leicester menang juga 1-2, gue nggak nonton, tapi ya itu artinya mereka masih ketat di belakang kita, dan untungnya kita menang juga, jadi kita tetap selisih. Mereka sempat naik ke posisi 2 ya, karena menang 1-2 lawan Brighton, tapi kita akhirnya naik lagi gitu, karena kita menang lawan Manchester City 0-2 ya, jadi ya kemenangan mereka ya hampir ya nggak gitu beda lah jadinya gitu loh. Yang menarik adalah Liverpool kalah 0-1 lawan Fulham. Nah, ini gue kagak nonton ya, gue jujurnya banyak yang nggak nonton, tapi ini menurut gue menarik, dia kalah terus mereka kalah terus itu menarik ya. Ini jelas lagi krisis identitas kalau gue bilang ya Liverpool ya. Gue selalu berpendapat ya, oke lah mungkin lini menyerangnya Liverpool lagi jelek atau apapun ya, alasannya mereka nggak bisa ngegolin. Tapi menurut gue dengan nggak adanya jenderal di belakang ya, dengan nggak adanya ibaratnya ya Messinya back ya itu ya si Van Dijk, itu ngaruhnya benar-benar 100% besar sekali untuk Liverpool ya. Sama lah kalau menurut gue kayak kita, Maguire sama Lindelof itu bukan defender yang jelek, tapi karena mereka nggak konsisten dan menurut gue kurang cocok ya partnership mereka berdua, itu menyebabkan kita jadi bermain lebih berhati-hati gitu loh, benar nggak ya kan, terutama dalam menghadapi counter attack ya, itu penting gitu. Jadi Liverpool pun juga sama, nggak ada Van Dijk menurut gua itu jelas pengaruhnya besar sekali ya, yang biasanya kalau gua lihat nih mereka biasanya kilaf ya, dalam arti biasanya ninggalin cuma Fabinho sama Van Dijk doang di belakang, dua orang cuma buat jaga, bahkan karena Van Dijk doang itu sekarang mereka harus ke cover ya center back mereka gitu, si TAE sama Robertson. Beberapa kali gue nonton Liverpool itu mereka nggak kilaf lah untuk maju terus ke depan, biasanya mereka maju terus ke depan, dan serangan semua kebanyakan dari mereka ya. Jadi menurut gue terlepas dari mungkin ada beberapa pemain Liverpool yang out of form, penyerang ataupun ya wingback mereka, tapi menurut gue ya karena nggak ada Van Dijk itu taktiknya si Klopp benar-benar harus dipikirin ulang, karena dia nggak bisa kilaf 100% menyerang terus gitu atau menyerang terus ya. Faktanya adalah belakang dia jadi lebih rapuh karena nggak ada Van Dijk ya. Jadi kalau gue bilang sih seperti itu ya, Liverpool ya, mungkin fans Liverpool bisa lebih ngerti dan menjelaskan ya kenapa Liverpool bisa begini gitu loh performanya ya, padahal cuma kehilangan Van Dijk doang gitu loh. Apakah benar trio Firmansyah udah selesai zamannya gitu kan, benar nggak? Jadi itu mungkin fans Liverpool yang bisa jelasin ya. Tapi kalau gue sementara ini, kalau gue nonton Liverpool, pendapat gue seperti itu ya. Van Dijk itu ngaruhnya besar sekali. Ibaratnya kayak ya kayak Barcelona main tanpa Messi misalnya ya kan, ataupun ya tanpa Ronaldo lah Real Madrid gitu. Sampai sekarang masih mencari identitas klub gitu loh, benar nggak? Identitas permainan. Ya kita Man City menang lawan Man City 0-2 MU ya, udah sempat gua
bikin video ulasannya, dan itu yang mengakhiri lah kemenangan ya, streak kemenangannya Manchester City buat 21 kali menang nggak salah mereka ya, rekornya mereka. Tapi ya itu kita akhirkan. Tottenham menang 4-1 lawan Crystal Palace ya, itu ya nggak, ya gue nggak nonton juga sih, tapi ya gue sih jujur udah nggak jarang merhatiin Tottenham lah ya. Sekarang ini gue sering perhatiin adalah Chelsea itu, terus siapa lagi ya, Chelsea yang dekat-dekat kita, Chelsea, Leicester, Liverpool masih dekat kemarin, sama ya paling banyak itu doang sih kebanyakan sih ya, sama West Ham. Tapi West Ham menurut gue sih cuma masalah waktu doang lah, kalau gue bilang sih mereka bukan contender banget lah ya. Jadi gitu, Chelsea menang 2-0, dan ini yang menarik adalah banyak yang ini ya, banyak fans Chelsea terutama bilang, wah Kai Havertz, kalian tahu lah kalau sering nonton video menurut gue Kai Havertz itu flop di Liga Inggris, dan ternyata kemarin itu Tuchel berhasil memperdayakan lah ibaratnya si Kai Havertz ini sebagai false nine ya, gila keren ya, false nine. Pikir cuma Pep doang bisa false nine, ternyata si Tuchel juga memakai taktik false nine juga gitu di Chelsea. Gue nggak nonton gamenya, dan gue penasaran banget pengen nonton sekali gamenya, cuman masalahnya kalau gue udah tahu skornya gue udah malas nonton. Dan gue sih jujur pengen tahu gitu, kayak Havertz dipakai seperti apa sih sebagai false nine gitu kan, benar nggak? Apakah jadi artinya CHO sama Timo Werner masuk sebagai striker atau gimana gitu loh, benar nggak? Kalau dari segi formasi sih masih sama ya, dia pakai 3-4-3, 3-4-3-nya Tuchel lah ya, beda sekali, nggak terlalu defensif, walaupun kelihatannya defensif tapi nggak terlalu defensif akibat dari pemilihan pemainnya dia. Jadi Chelsea lawan Everton ya, kita nggak tahu apakah Kai Havertz bakal flop atau enggak di bawah Tuchel, kita lihat aja. Tapi sementara ini kita bisa lihat favoritnya si Tuchel adalah si Mason Mount ya, bukan Kai Havertz ya. Kita lihatlah pembelian termahal Chelsea bagaimana kiprahnya nanti ya di bawah Tuchel. Dan West Ham menang 2-0 lawan Leeds ya. Ini mah udah seperti ya, Leeds mah udah kita bisa tahu lah kualitasnya ya. Mereka jago nyerang tapi defense sangat jelek sekali, sangat terbuka. Kita lihat dari ini klasemen ya, Manchester United beda 11 sekarang sama Manchester City. Sayang banget ya, karena nggak konsistennya Manchester United pas lawan tim-tim papan bawah ya, akhirnya kita masih beda 11 walaupun menang lawan Manchester City. Ini sayang banget ya. Dan oh ya, gue mau ngomong juga nih, banyak banget nih tikus-tikus yang komen di komen gue tuh ya, karena gue bilang buta warna pada sensi semua gitu. Gue sih ketawa aja baca komennya mereka. Ya anyway, ya sayang banget kita nggak konsisten, seri 2 kali ya. Kalau kita nggak seri itu kita bisa bedanya cuma 7 kali ya, benar nggak? Lawan City gitu. Jadi ya udahlah, anyway 11 City tetap favorit juara, tetap gue bilang 90% dia ya juara lah 90%. Leicester, Manchester United, Chelsea itu yang paling seru untuk diperhatikan sekarang ini karena kita battle for top 4. Jelas yang namanya Everton, West Ham masih bisa memberikan kejutan ya. Kalau namanya Tottenham, Liverpool sih sekarang ini sih menurut gue sih udah ada berat ya, sedikit berat lah. Gue nggak tahu mereka bisa nggak memberikan kejutan. Yang pasti yang sekarang ini sangat perlu diperhatikan adalah Chelsea dan Leicester. Ya, Leicester ada kabar bagusnya sedikit, mereka lagi banyak yang cedera. Jadi ya Chelsea inilah kalau menurut gue sih momentumnya lagi sangat tinggi. Dan dia punya squad depth juga bagus ya, sama kayak Manchester City, squad depth mereka bagus. Artinya apa? Main 3 hari sekali nggak masalah ya kan, pakai aja cadangannya kuat-kuat semua ya kan. Kalau kita cadangan siapa ya kan? Juan Mata, Nemanja Matic ya kan, Amad Diallo nggak jelek tapi kan dia masih belum ready, benar nggak? Jadi squad depth itu sangat ngaruh banget di musim-musim kayak begini ya. Manchester City main selalu bagus kemungkinan besar karena dia kakinya selalu fresh ya kan, selalu dirotasi. Jadi ya mereka nggak pernah kecapean lah ibaratnya gitu loh, bener nggak? Jadi makanya mereka bisa konsisten. Ya ini teori gue doang ya, mungkin nggak, mungkin iya, tapi ya jelas itu ngaruh banget ya. Kalau sering rotasi terus, ya berarti setiap pertandingan kaki mereka fresh terus gitu loh. Ya sementara mereka ngelawan tim-tim yang pemainnya udah pada capek, ya kan, itu ngaruh sekali. Ya, jadi Chelsea itu menurut gue sama Leicester perlu banget diperhatikan ya. Kalau dari situ udah nggak banyak yang menarik diperhatikan. Ya mungkin papan tengah, papan bawah ini menarik ya. Tottenham, Liverpool, Aston Villa, Arsenal ya, karena kita mau lihat nih dari Big Six ini nih, Tottenham, Liverpool sama Arsenal mana nih yang bakal bisa lolos gitu loh ke Eropa gitu, Piala Eropa lah, kompetisi Eropa ya, Europa League ataupun ya Champions League malah lupain lah. Ya karena mereka jaraknya juga dekat, Arsenal 38 ya, 27 kali main, Aston Villa 40.
Liverpool 43 ya kan. Jadi jaraknya dekat-dekat nih ya. Cuman kalau untuk mereka menurut gue sih kalau untuk masuk top 4 sih udah lupain lah ya, terutama Arsenal. Dan dulu gue udah bilang ya kan pas Arsenal di masuk peringkat 11 atau apa, gue udah bilang gitu loh. Arsenal udah berat untuk masuk top 4. Ya karena walaupun jaraknya dikit waktu itu ya ke top 4, tetap aja ada berapa tim di atas mereka gitu loh. Ada di atas berapa tim di atas Arsenal, ya kan? Itu ngaruh banget, ya kan? Kalau cuma 2-3 tim mah ya gampang dia naik, bener nggak? Ya kan? Toh dia juga sekarang performanya nggak konsisten, mau gimana mau naik, bener nggak ya? Dia bisa, jujur kalau the best yang kalau dia mereka bisa lakukan adalah lolos Europa League. Itu aja deh. Ya itu the best untuk Arsenal. Sisanya menurut gue sih ya, ya jangan sampai di bawah nomor 10 aja ya, bener nggak? Ya jadi itu ya kalau gue bilang sih yang menarik tetap Battle of Top 4 ya. City udah pasti 90% juara masih, dan ya Battle of inilah Battle of tim-tim papan apa tim Big Six yang jangan sampai masuk ke papan bawah gitu loh, benar nggak ya. Dari segi fixture kita bisa lihat di pertengahan minggu nanti ada Man City lawan Southampton ya. Ini mungkin penggantian ini kali ya, penggantian jadwal ya. Mungkin Man City mau main di Piala Kerbau kali atau apa kali ya. Makanya minggu 33 itu harusnya dimainin Kamis nanti. Ya, dari fixture ini yang menarik adalah Chelsea lawan Leeds ya. Chelsea menurut gue sih bisa menang gede lawan Leeds. Ya, semua semua tim yang defense-nya cukup solid ya dan bisa counter attack cepat ataupun mengeksploitasi space di belakang pasti bakal menang banyak lawan Leeds ya. Leeds sekali lagi nggak jelek ya, menyerangnya sangat bagus, tapi menurut gue dari segi pertahanan itu PR-nya masih banyak lah kalau gue bilang. Fulham Man City ini udah pasti menang ya, sama lah kayak Man City Southampton nih, dua ini menurut gue sih dengan mereka kalah dengan kita itu nggak bakalan bikin mereka bakal kalah terus gitu loh ya. Itu bukan Man City ya, itu adalah MU gitu loh. Kalau lagi bagus terus, tiba-tiba kalau sekali kalah terus atau jelek terus, itu MU yang sering kayak begitu, nggak konsistennya. Ya, tapi kalau City menurut gua dengan ya squad depth yang bagus, kaki selalu fresh, ya mereka sih harusnya nggak ada kejutan lah lawan Southampton ataupun Man City ataupun Fulham ya. Southampton terutama yang lagi nggak bagus kan akhir-akhir ini sih. Semenjak kita bantai 9-1 ya kalau salah kan ya, itu Southampton sama sekali nggak mainnya udah agak ancur-ancuran lah kalau gue bisa bilang. Leicester lawan Sheffield bisa ada kejutan nggak? Menurut gue sih enggak ya. Sheffield udah pasti calon relegasi. Leicester sih harusnya menang di sini walaupun banyak cedera. Yang menarik jelas adalah Arsenal Tottenham ya. Kedua Big Six yang lagi fighting banget ya untuk mencoba ya kalau bisa masuk Europa League atau apa. Siapa yang bakal menang? Menurut gue sih ini rada susah untuk dibilang karena Arsenal pun lini depannya suka nggak konsisten. Ya, menurut gue sih Arsenal gaya permainan selalu ngandelin dia punya winger ya. Jelas kalau nggak Bukayo Saka, PP itu yang diandalkan untuk menciptakan sesuatu lah gitu loh ya. Permainannya seperti itu mulu kalau gue lihat. Selama ini gue nonton selalu begitu ya. Jadi kalau mereka nggak main atau PP sama Saka lagi nggak perform ya akhirnya mereka ya mainnya jelek. Ya mereka harus mikirin cara bermain yang lain kalau gue bilang si Arsenal. Tottenham jelas taktiknya seperti biasa Mourinho. Kalau gue bilang kalau gue bisa prediksiin sih gue sih punya feeling Tottenham menang loh, jujur aja. Ya, gue punya feeling Tottenham menang. Ya, dengan nggak konsistennya Arsenal, dia mau coba nyerang, kena counter attack Tottenham, menurut gue sih sangat berbahaya. Feeling gue sih Tottenham bisa menang di laga ini. Ya, nggak banyak ya, kemungkinan besar beda 1 gol ya, 1-2 atau 0-1 lah Tottenham menang untuk laga ini. MU West Ham nanti gue bakal ngomongin lagi di video tersendiri, dan juga terakhir yang paling menarik adalah Wolves Liverpool nih. Liverpool bakal kalah lagi nggak? Pertanyaannya cuma itu deh, ya kan? Gue nggak tahu, jujur aja gue nggak tahu ya. Sangat susah untuk diomong ya, cuman Wolves sendiri juga bukan tim yang bagus lah tahun ini ya, tanpa si siapa Jimenez, Jota udah dijual, menurut gue sih Liverpool harusnya bisa menang lah. Tetap gue unggulin Liverpool sedikit lah menang, tapi mungkin nggak banyak lah menangnya, 1 gol juga. Ya, sekian update Liga Inggris di video ini ya. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.